Oke, saya review sebentar tentang konsep dasar pengujian. Di dalam pengujian hipotesis, langkah-langkah yang harus dilakukan ini harus berurutan, mulai dari yang pertama adalah menentukan hipotesis. Nah, hipotesis sendiri itu ada hipotesis satu arah dan ada dua arah. Jenis hipotesisnya ada satu arah dan dua arah. Kemudian di satu arah yang membedakan itu antara satu arah atau dua arah itu terletak di H1-nya. Kalau satu arah, H1-nya itu bisa lebih dari atau kurang dari. Kalau dua arah itu selalu sama dengan dan tidak sama dengan. Ya, kalau satu arah lebih dari atau kurang dari. Kalau satu arah, contohnya Eee, saya ingin mengetahui rata-rata IPK dari kelas KPI. Apakah rata-rata IPK-nya itu 3,5? Apakah rata-ratanya itu IPK-nya itu lebih dari 3,5? Ya, berarti di H1-nya, H1 sama dengan mu lebih dari 3,5. Nah, ini adalah satu arah, jenis hipotesis satu arah. Kalau misalkan, saya ingin mengetahui apakah rata-rata IPK dari mahasiswa KPI itu adalah sama dengan tidak sama dengan 3,5, berarti tidak sama dengan, berarti di H1-nya mu tidak sama dengan 3,5. Nah, kalau tidak sama dengan ini, berarti ini adalah jenis hipotesis dua arah. Ya, tergantung tujuan kita ingin mengetahui apakah rata-rata IPK-nya itu lebih dari 3,5 atau hanya mengetahui apakah rata-rata IPK itu sama dengan 3,5. Di dalam hipotesis itu selalu ada hipotesis H0 dan H1. H0 itu adalah sebuah pernyataan. Sedangkan H1 adalah sebuah pertanyaan atau sesuatu yang ingin kita uji atau sebuah harapan, itu adalah H1. Kalau di H1-nya sudah diketahui, ya kalau saya bunyinya di soalnya atau saya ingin mengetahui apakah rata-rata IPK itu lebih dari 3,5, berarti kan itu kan sebuah pertanyaan. Apakah? Berarti ditulisnya di H1. Kalau H1-nya sudah diketahui, sudah ditulis, berarti H0-nya itu adalah lawan dari H1. Kalau di sini mu tidak sama dengan 3,5 itu di H1, berarti mu sama dengan 3,5. Itu menentukan hipotesis. Langkah yang pertama itu harus menentukan hipotesis dulu. Kemudian yang kedua adalah menentukan alfa. Resiko kita menolak H0, resiko kita dalam memutuskan, itu adalah alfa. Pada biasanya alfa itu adalah 5%. Tetapi bisa juga diperbesar ataupun diperkecil, tergantung dari kondisinya, kondisi penelitiannya, ingin mengetahui apa. Misalkan, ingin menguji tentang efektivitas obat. Ya, efektivitas obat itu kan seharusnya tingkat error-nya itu paling kecil, berarti bisa sampai 1%. Kalau misalkan tentang ekonomi, tentang sosial, ya,
yang dampaknya itu tidak terlalu besar, bisa juga sampai diperbesar sampai 10%. Tetapi pada umumnya adalah alfanya adalah 5%. Ya, itu tahapan kedua. Kemudian tahapan ketiga itu adalah menghitung statistik uji. Statistik uji itu ada statistik uji Z, ya ada Z, ada T, ada F, ada Chi-square. Kalau untuk mengetahui rata-rata, berarti bisa menggunakan Z ataupun menggunakan T. Kalau menggunakan Z, itu biasanya untuk ukuran sampelnya besar. Ukuran sampel besar itu adalah N-nya adalah lebih besar sama dengan 30. Makanya kenapa di dalam penelitian, kalau kalian mengambil sampling, itu seharusnya adalah minimal 30. Karena apapun distribusinya akan mengikuti distribusi normal. Kalau T ini cenderung untuk ukuran sampelnya kecil. Jadi N-nya kurang dari 30. Kalau uji F dan uji C-square itu untuk varian. Ini untuk varians. Kemudian tahapan keempat itu ada daerah kritis, menentukan daerah kritis. Nah, daerah kritis itu disesuaikan dengan hipotesis kita. Apakah hipotesisnya adalah satu arah atau dua arah? Kalau satu arah, ya kalau satu arah untuk menguji nilai rata-rata berarti menggunakan statistik ujinya adalah Z itu. Berarti perbandingannya ini selalu mutlak ya. Tolahan 0 jika Z hitung lebih dari Z alfa. Nilai Z alfa ini didapatkan dari tabel Z. Atau bisa juga ditulis menjadi harga mutlak Z hitung lebih besar dari Z alfa. Itu satu arah itu hanya alfa aja. Beda dengan dua arah selalu Z hitung lebih dari Z alfa per 2. Ini boleh ditulis juga harga mutlak Z hitung lebih dari Z alfa per 2. Ya, kalau dua arah adalah alfa per 2. Ini adalah alfa. Misalkan alfanya adalah 5%, ya berarti ini ditulis Z 0,05. Ini nanti dilihat di tabel. Kalau Z alfa per 2 berarti Z-nya 0,05 dibagi 2 atau Z 0,02. Ini lihatnya di tabel. Kemudian ada p-value. P-value adalah probabilitas dari statistik ujinya. Ini paling gampang karena kita tidak harus membuka tabel. Ini selalu tolahan 0 jika p-value kurang dari alfa. Ya, tolahan 0 jika p-value kurang dari alfa. Maupun satu arah, dua arah itu selalu p-value kurang dari alfa. Kalau statik uji dibandingkan dengan tabel, ini harus melihat tabel dulu. Baru setelah daerah kritis, kita dalam memutuskan keputusan. Keputusannya itu bisa tolahan 0 ataupun gagal tolahan 0. Kalau tolahan 0 berarti sesuai dengan daerah kritis, p-value kurang dari alfa. Kita ke uji hipotesis satu populasi.
Kita ke datanya langsung. Kita coba memakai IPK. Nah, ini diasumsikan ya datanya sudah normal. Ya, kemarin kita mengecek kenormalan, itu bisa dari deskriptif. Kalau dari deskriptif kita ke IPK dulu, grab, kemudian ke legasi dialog, kemudian ada bisa ke box plot, kemudian kita IPK, IPK, dilihat dari panjangnya ini. Kalau jarak antara ini sama ini adalah cenderung sama, maka dikatakan datanya itu normal. Kemudian bisa juga ke bentuk histogramnya. Kita ke IPK lagi, ke variabel centang display normal. Nah, ini datanya kalau datanya itu menyebar mendekati rata-rata ke arah titik pusatnya, berarti datanya cenderung normal. Kemudian dari pengujian, itu kita ke uji Kolmogorov-Smirnov, ke non-parametric test, kemudian ke legasi dialog, kemudian one sample KS, kemudian kita ke IPK, kemudian centang ini normal ya, ini centang di normal, kemudian oke. Nah, ini nilainya. Ini nilainya itu adalah 0,1. Di mana hipotesisnya, hipotesis H0 data IPK normal, H1-nya data IPK tidak normal. Kemudian dengan alfa, kita menentukan alfanya adalah 5%. Kemudian statistik ujinya, kita memakai p-value. Ya, ini asimsik. Asimsik itu adalah p-value. Asimsik itu nama lainnya adalah p-value. Berarti p-value-nya nilainya adalah 0,100. Kemudian daerah kritis, tolak H0, jika p-value kurang dari alfa. Kemudian tulis keputusan p-value dibandingkan dengan alfa. P-value-nya 0,100, alfanya 0,05. Ini ya alfa 0,05. Nilai p-value 0,1 dengan alfanya 0,05. Lebih besar atau lebih kecil? Lebih? Yang keras? Lebih kecil. P-value-nya 0,100, alfanya 0,05. Lebih besar. Kalau lebih besar, ya apakah sesuai dengan daerah kritis ini? Daerah kritisnya bilang kalau tolak H0 itu jika p-value-nya kurang dari alfa. Sedangkan hasilnya itu p-value-nya lebih dari, ya tidak sesuai dengan daerah kritis. Berarti ini adalah gagal tolak H0. Kemudian setelah didapatkan keputusannya, itu kita kembalikan ke hipotesisnya.
Hipotesisnya adalah keputusannya adalah bilang gagal tolak H0. Berarti kan tetap berada di H0 kan, gagal menolak H0. Kalian gagal ujian, berarti kan gagal mendapatkan misalkan gagal ujian beasiswa, berarti kan tidak mendapatkan beasiswa ya, berarti tetap di H0. Berarti kesimpulannya adalah data IPK normal. Dari sini ada pertanyaan? Mbak Iin ada pertanyaan? Aprian? Aprian ada pertanyaan? IPK normal ya, Bu, berarti? Ya, datanya IPK-nya normal. Jadi yang kita menjadi patokan itu adalah melalui pengujian ini. Ya, nanti di SPSS itu ada nilai asimsik. Asimsik itu adalah nilai p-value. Nama lainnya dari nilai p-value. Nah, setelah diketahui kalau data IPK itu ada normal, maka kita menggunakan uji satu populasi yang basicnya adalah parametrik. Ya, kalau kita di hasilnya datanya itu misalkan normal, itu kita pakai metode parametrik. Kalau tidak normal, berarti metodenya adalah non-parametrik. Nah, karena data IPK di sini itu adalah normal, berarti kita menggunakan uji satu populasi yang basicnya adalah Z sama T. Kita ke analyze. Ya, kemudian kita ke kompartmen. Ke analyze, kemudian ke kompartmen, kemudian ke one sample t-test. Kemudian di tes variabel itu kita masukkan IPK. Ya, jadi di sini tujuannya adalah untuk yang pertama, satu, apakah IPK mahasiswa KPI lebih dari misalkan 3,25. Ya, berarti kita menentukan hipotesisnya H0 dan H1. H0-nya berarti adalah mu, notasi untuk rata-rata IPK. Rata-rata IPK itu mu. Rata-rata itu adalah mu ya. Mu berarti ini lebih dari berarti arahnya ke H1 karena sebuah pertanyaan. Ya, ini adalah sebuah pertanyaan. Berarti arahnya ke H1. H1-nya lebih dari, berarti kita tulis lebih dari 3,25. H0-nya adalah kurang sama dengan 3,25. Setelah mendapatkan hipotesis, kita menentukan alfanya adalah 5%. Kemudian statistik uji. Kemudian kita menuliskan daerah kritis. Kemudian ada keputusan. Baru ada kesimpulan. Ya, kita centang, kita masukkan di sini IPK. Kemudian tes value-nya
itu kita ganti dengan ini 3,25. Di sini optionnya 95% karena alfanya adalah 5%. Ya, jadi CI ini adalah CI. Ini adalah CI. Alfa 5%, CI-nya adalah 1 min alfa. Jadi 1 min 0,05. 0,95. 95%. Jadi di sini adalah 95%. Kalau kita alfanya 10%, berarti di sini kita ganti 90%. Itu ya. Kita continue. Kemudian kita oke. Lihat bagian yang ini. Bagian T, bagian D, sama bagian sik ini. Ini adalah nilai p-value. Sik adalah nilai p-value 2 til, berarti ini untuk 2 arah. Kemudian statistik ujinya, berarti di sini ada T hitung, kemudian ada nilai p-value. T hitungnya adalah ini, T hitung ya. T hitungnya adalah 0,999. Ya, kemudian nilai p-value-nya adalah 0,327. Daerah kritis adalah setelah 0 jika harga mutlak T hitung lebih dari T derajat bebas. Ini DF itu adalah derajat bebas. Berangkat saiki Zrana fakultas Zrana. Adalah 28, Berangkat saiki. koma alfanya 0,05 atau p-value kurang dari alfa. Ini tolak 0 jika T hitungnya lebih dari T tabel. Dilihat dari T tabel. Atau p-value kurang dari alfa. Kemudian di sini T hitung dibandingkan dengan T tabel. T tabelnya 0,05 dengan derajat bebasnya 28. Kemudian p-value dibandingkannya dengan alfa. Jadi di sini 0,327 karena ini adalah kasusnya satu arah. Ya, hipotesnya ini adalah satu arah. Sedangkan ini 2 til. 2 til adalah 2 arah. 2 arah. Berarti ini p-value-nya adalah 0,327 dibagi 2. Alfanya 0,05. T hitungnya 0,999. Ya, dengan T alfanya, T tabelnya adalah 0,05. Nah, untuk mendapatkan T ini, T tabelnya, kalian bisa buka di buku Walpole atau cari di Google. Kita cari di Google.
Cari ya tabel T-student. Nah, di sini ada DK. Ya, di sini ada DK. DK itu adalah derajat bebas. Kemudian di sini alfa. Nah, kalau kita menggunakan alfa 5% dan untuk kasus satu arah, berarti kita pilih yang atas. Jadi 0,05 ini. Nah, derajat bebasnya ini didapat dari hasilnya DF itu di outputnya SPSS. Derajat bebasnya adalah 28. Berarti kita cari nilai 28. Nah, ini nilai 28. Ini cari nilai 28. Kemudian alfanya adalah 0,05. Berarti di kolom ketiga. 0,05. Berarti hasilnya adalah diluruskan. Ini adalah 1,701 ya. 1,701. Cara melihatnya derajat bebas 28 ini didapat dari hasil SPSS tadi. Kemudian alfanya berapa? 0,05 itu di kolom ketiga itu adalah 1,701. Berarti tulis di sini adalah 1,701. Oke, kita kembali. Nah, ini adalah derajat bebas ya, DF. Kalau di outputnya SPSS namanya DF. Kalau misalkan di tabel ada yang bilang namanya V, ada yang bilang DB, itu sama aja. Atau yang DK tadi, itu ada derajat bebas. Jadi derajat bebasnya ada 28, dengan alfanya adalah 5%. Itu tadi ketemu di tabel adalah 1,701. Ya, di sini nilai T hitungnya 0,99. T tabelnya 1,701. Lebih besar atau lebih kecil? Lebih besar atau lebih kecil, anak-anak? Nggak ada suaranya? Feby? Lebih kecil, Bu. Ya, betul. Lebih kecil. Kalau untuk p-value 0,327 itu, bentar, saya 0,327 di 0,327 dibagi 0,327 dibagi 2. Hasilnya adalah 0,1635. Ini adalah 0,1635.
Nah, ini kenapa dibagi 2, ya, kenapa ini dibagi 2, kok tidak langsung? Ya, kita adalah kasusnya adalah untuk menguji apakah IPK mahasiswa IPK itu ada lebih dari, berarti ini adalah kasus satu arah. Dilihat dari H1-nya adalah lebih dari, berarti ini adalah satu arah. Sedangkan di hasil output SPSS, ya SPSS itu hanya bisa mengeluarkan untuk dua arah. Ini buktinya ini ada kata 2T, berarti adalah dua arah. Ya, untuk P value dua arah itu adalah 0,327. Berarti kalau satu arah berarti kan dibagi 2. Hasilnya adalah 0,635. Nah, dengan alfanya 0,05, lebih besar atau lebih kecil? Lebih besar atau lebih kecil, Aprian? Lebih besar, Bu. Ya, betul. Itu ada suaranya itu. Ya, baru bisa, Bu. Ya, lebih besar. Kita kembalikan. T hitungnya adalah kurang dari T tabel. P value-nya adalah lebih dari. Apakah sesuai dengan daerah kritis? Ya, daerah kritisnya bilang T hitungnya itu lebih dari T tabel, sedangkan hasilnya itu T hitungnya itu kurang dari T tabel. Sesuai atau tidak, anak-anak? Tidak ya, berarti gagal tolak H0. Kemudian kalau kita ke P-value-nya itu lebih dari, sedangkan daerah kritisnya adalah tolak H0 jika P-value kurang dari alfa. Sesuai atau tidak? Tidak. Tidak juga. Berarti ada gagal tolak H0. Kalau gagal tolak H0 ya kita sudah dapat keputusan, kita kembalikan ke hipotesisnya. Gagal tolak H0 berarti berada di H0. H0-nya menyatakan bahwa rata-rata IPK mahasiswa KPI adalah kurang sama dengan 3,25. Karena kita gagal tolak H0, berarti tetap berada di H0. H0-nya adalah bunyinya mu kurang dari sama dengan 325. Ya, jadi tidak benar, tidak terbukti jika IPK mahasiswa KPI itu adalah lebih dari 3,25. Tidak terbukti. Yang nyatanya IPK mahasiswa itu adalah kurang sama dengan 3,25. Dari sini ada pertanyaan? Halo, iya, Mbak. Iya. Yang alfa itu kan 5%. Nah, itu dari mana, Bu? Kalau kita mengetahui alfa itu 5% itu dari mana? Alfa itu peneliti yang menentukan. Pada umumnya, alfa yang digunakan untuk penelitian adalah 5%. Berarti kesalahan dalam memutuskan, kesalahan kita yang penelitian itu adalah sebesar 5%. Tingkat kepercayaan dari hasil kita adalah 95% dari peneliti. Terus yang dibagi 2 ini tadi loh, Bu. 0,327 bagi 2. Dibagi 2 itu udah rumusnya berarti. Di sini di SPSS ya, di SPSS itu tidak ada menu untuk satu arah. Semuanya itu diarahkan ke dua arah. Buktinya ada tulisan 2til. Berarti kan dua arah. Ini hasil dari P-value dari dua arah. Dua arah itu kalau hipotesisnya dua arah, kalau hipotesisnya H0-nya, mu sama dengan 3,5 dan H1-nya, mu tidak sama dengan 3,5. Ini adalah dua arah. Sedangkan tujuan penelitian kita adalah H0-nya mu kurang sama dengan 3,25 dan H1-nya mu lebih dari, bukan tidak sama dengan. Berarti ini adalah satu arah, yang sebelah kiri adalah dua arah. Kalau dua arah berarti tetap P-value-nya
adalah 0,327. Ya, kalau dua arah nilai pivelnya tetap 0,327 sesuai dengan SPSS. Tetapi karena kita satu arah, berarti harus dibagi dengan 2. Bagaimana, Mbak? Oh iya, Bu. Ya, paham. Ya, kalau kita ya, nanti kalau misalkan tujuan penelitian kita, saya bunyinya adalah apakah IPK mahasiswa KPI itu sama dengan atau tidak sama dengan 3,25, berarti ini adalah kasus dua arah. Ya, saya kalau bunyinya apakah IPK mahasiswa KPI adalah sama dengan atau tidak sama dengan 3,25. Berarti ini kita membuat hipotesisnya adalah hipotesis dua arah, di mana H0-nya adalah mu sama dengan 3,5 dan H1-nya mu tidak sama dengan 3,25. Kemudian hasil output-nya, p-value-nya itu langsung kita mengambil dari SPSS 0,327 langsung. Ya, itu kalau dua arah. Bunyinya tujuan penelitiannya adalah ini. Apakah IPK mahasiswa KPI adalah sama dengan atau tidak sama dengan 325? Ya, ini bunyinya seperti ini, itu adalah dua arah. Kalau kita tujuan penelitian kita, apakah IPK mahasiswa KPI itu lebih dari 3,25, kata lebih, ini adalah kasus satu arah. Ada lagi pertanyaan? Membaca tabelnya di Google banyak ya. Ini adalah derajat bebas. Kalau misalkan ingin mengetahui derajat tabelnya, T dengan derajat bebasnya adalah 22 dan alfanya adalah 0,25. Berapa? Berapa anak-anak? Berapa Mbak Farah? Berapa? 22 ya, ini 22. Kita 22 di sini. Kemudian 0,025 kita pakai yang satu arah. Jadi 0,025 di sini kita tarik adalah 2,074. Itu adalah nilai T tabelnya. Kita lagi ya. Kalau misalkan T tabelnya itu kita mencari T tabel, alfanya satu arah, masih satu arah. Derajat bebasnya adalah 27 dengan alfanya adalah 0,10%. Berarti berapa? Mbak Auliana? Mbak Faza? Hasti? Berapa? Gimana, Bu, tadi? Kita menghitung nilai T tabelnya. Derajat bebasnya adalah 27 dengan alfanya adalah 10% atau 0,10. Berapa nilai T tabelnya?
Kita cari 27. 27 kan ini ya, 27. Kemudian alfanya 0,10. 0,10 ini. Kita tarik. Ini 27. Berarti hasilnya adalah 1,314. Ada pertanyaan lagi? Membaca tabel bisa? Insya Allah, Bu. Ya, tinggal derajat bebasnya berapa, kemudian alfanya berapa, kita tarik. Coba deh sama Aprian. Ayo Aprian. Kalau derajat bebasnya 20, alfanya 5%. Berapa Aprian? 20, alfanya 5%. Berapa Aprian? Tadi ada suaranya Aprian. Bentar, Bu. Bentar, Bu. Tidak tahu, Bu. Ini lihat di layar Aprian. Derajat bebasnya 20. Ini 20 Aprian. Iya, Kemudian Bu. alfanya adalah 5%. Kita tarik. Tarik. Berapa ini Aprian? Bentar, nggak kelihatan. Nggak kelihatan ya, Bu. Ini sini berapa? Sudah tak hapus. Ini berapa ini? 0,5. Ya, di atas itu alfanya 5%. Iya, Kemudian 5%. sebelah kolomnya, ya barisnya kita cari 20. Berarti Iya, berapa Bu. ini? 1,725. 1,725. Ya, 1,725. Lagi Aprian, untuk Aprian lagi. Iya, Bu. Kalau saya ingin mengetahui derajat bebasnya adalah 25, ya, dengan alfanya adalah 1%. Berapa Aprian? Iya, iya. Derajat bebasnya 25. Iya. Kemudian alfanya itu 1% atau 0,01. 25 ini. Iya, Bu. Bentar, Bu. 2,485, Bu. Ya, betul sekali ya, Frian. Ya, gitu ya. Ada pertanyaan lagi untuk membaca tabel? Terus kalau kita ke tabel Z, ada tabel T, ada tabel Z.
Lewat buku aja. Ini tabel F. Ya, tabel Z, tabel normal, namanya aja normal ya, normal. Bentuk kurvanya seperti ini. Berarti dia itu adalah simetri di titik tengahnya. Titik tengahnya adalah nilainya 0. Ya, berarti ruas kanan, ini ruas kanan sama ruas kiri adalah sama. Jadi kalau kita mendapatkan nilai Z dari Z tabel dengan alfanya adalah 0,05, berarti ini sama dengan nilai Z dari 0,95. Kalau Z 0,05 berarti ini arahnya ke kiri. Kalau Z 0,95 berarti arahnya ke kanan. Tapi nilai tabel Z-nya itu adalah sama. Kita coba 0,05. Lihatnya di dalamnya 0,05. 0,05. Nah, 0,05 itu adalah berada di antara selang ini. Ini adalah 0,05 di antara selang ini. Berarti ini adalah nilainya 1,6. Ya, nilai negatif itu hanya ke arah. Kalau ke negatif berarti arahnya ke kiri. Kemudian di sini ada ke kanan, berarti adalah positif. Kembali ke tadi, dengan alfanya adalah 5%. Alfanya 5%. Berarti di sini 1,6. Ya, 1,6. Kemudian di atasnya ini terletak antara 0,04 sama 0,05. Berarti nulisnya Z 0,05 itu adalah min 1,645. Tetapi ini karena hanya perbedaan arah aja. Ini hanya menunjukkan arah. Ini arah ke kiri. Kemudian kita ke Z 0,95. 0,95. Berarti arahnya ke sini. Ya, ini adalah nilai 0,95. Ini terletak 1,6. Kemudian ke atasnya
itu adalah 0,04, ya, terletak antara 0,04 dan 0,05. Berarti ini adalah sama 1,645. Jadi nilai alfa 5% itu adalah nilainya adalah Z 0,05 adalah 1,645. Ya, ruas kanan sama ruas kiri normal itu adalah simetri. Jadi misalkan alfanya 5% itu sama dengan nilai 0,95. Sama-sama nilainya adalah 1,645. Itu di tabel Z normal. Kemudian untuk latihan mandiri, ya, kalian bisa mengerjakan di tugas praktikum ini. Buku modul praktikum sudah saya berikan kan toh ya? Sudah. Di grup. Jadi tugas praktikum ada 2 ya. Rata-rata hitung panjang batang timbangan adalah 43. Jadi ini nanti hipotesisnya H0-nya dan H1 mu tidak sama dengan 43. Kemudian di H0-nya mu sama dengan 43. Ini kasus 2 arah. Kemudian nomor 2, ini ada 30 buah mesin di mana kurang dari rata-rata tersebut. Jadi ini kita gunakan H0-nya sama dengan mu kurang dari sama dengan 32 dan H1-nya mu lebih dari 32. Coba ini diolah menggunakan SPSS. Oke, tugas mandiri ya. Halo anak-anak. Iya, Bu. Ada di modul praktikum. Jadi caranya sudah ada di modul praktikum. Itu tugas praktikum nomor 1 dan nomor 2. Nomor 1 itu dengan hipotesisnya adalah mu sama dengan 43 dan H1-nya mu tidak sama dengan 43. Kemudian yang nomor 2, ini adalah kasus hipotesisnya satu arah. H0-nya adalah mu kurang sama dengan 32 dan hasilnya mu lebih dari 32. Langkah-langkahnya sudah ada di modul semua di sini, tinggal dibaca. Dari sini ada pertanyaan?
Bu, modulnya belum dikirim, Bu.